Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pembangunan industri dengan anggota kelompok Wika Azalika, Mas Dina saya sendiri, Rini Trimalina, dan ada Rifki Aditya. Baiklah, saya Mas Dina akan membaca latar belakang dari pembangunan industri. Latar belakang Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor industri, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemerintahan telah mendorong pembangunan industri sebagai prioritas nasional melalui berbagai kebijakan seperti Rencana untuk Pembangunan Industri Nasional atau bisa kita kenal dengan RIPIN. Namun, dalam praktiknya, industrialisasi sering menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan infrastruktur, ketimpangan distribusi industri antar wilayah, serta rendahnya daya saing industri dalam negeri. Adapun rumus masalah dibagi dengan 3. Apa strategi pembangunan industri yang diterapkan di Indonesia? Kedua, bagaimana dampak pembangunan industri terhadap masyarakat dan lingkungan? Ketiga, ada apakah rekomendasi untuk pembangunan industri yang berkelanjutan? Adapun tujuan penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, menganalisis strategi pembangunan industri di Indonesia. Kedua, mengkaji dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan industri. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan. Baiklah, inilah yang saya dapat sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Wika Azalika. Silakan Wika Azalika. Saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang metodologi penelitian. Penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data 1. Jurnal ilmiah dan laporan lembaga internasional. 2. Pejabat di Kementerian Perindustrian dan pelaku industri dan dari lembaga resmi seperti BPS, Kemenperin, dan World Bank. Analisis data, menginterpretasi dan kualitatif dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penting dari hasil penelitian. Dampak pembangunan industri dibagi menjadi 3, yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan. Dampak ekonomi: 1. Meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. 2. Memperluas basis produksi nasional. 3. Mendorong kegiatan ekspor dan membuka lapangan kerja baru. Dampak sosial: 1. Pendapatan masyarakat meningkat. 2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat. 3. Urbanisasi terjadi. 4. Muncul kelas pekerja industri baru. 4. Perubahan struktur sosial dan budaya. Dampak lingkungan: 1. Aktivitas industri yang intensif seringkali menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan antara lain 1. Pencemaran udara. 2. Pencemaran air. 3. Pencemaran tanah. Dampak ekonomi: 1. Meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. 2. Memperluas basis produksi nasional. 3. Mendorong kegiatan ekspor dan membuka lapangan kerja baru. Baik, izin melanjutkan materi. Di sini saya akan memulai dari dampak sosial. Dari dampak sosial ini terdapat 5 dampak. Yang pertama ada pendapatan masyarakat meningkat, yang kedua ada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang ketiga ada urbanisasi terjadi, yang keempat ada munculnya kelas pekerja industri baru, yang kelima ada perubahan struktur sosial dan budaya. Baiklah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih urbanisasi. Jadi urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk baik dari desa ke kota maupun kota ke desa. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Aktivitas industri seringkali menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Contohnya pencemaran udara, pencemaran air, maupun pencemaran tanah. Baik, selanjutnya ada analisis dan diskusi. Jadi, kelompok kami menganalisis bahwa pembangunan industri di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Strategi pembangunan industri ke depannya harus diarahkan pada penguatan sektor hilir,
pemerataan kawasan industri ke luar Jawa, peningkatan kapasitas SDM, dan adopsi teknologi hijau. Kesimpulannya, industri penting untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang akan berfokus pada lingkungan, SDM, inovasi, dan riset terapan. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini.